Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LC41. Halo, selamat pagi. Nggak ada suaranya. Pagi, Pak. Pagi. Oke, hari ini kita lanjutkan ya kuliah kita. Minggu ke-9 gitu ya. Dan kita akan mencari ganti untuk yang GSLC waktu BFES ya. Nanti di akhir kuliah akan saya tanyakan apakah minggu depan hari apa yang bisa kosong, bisa diganti ya. Baik, kita masuk lanjutkan. Ini nyangkut ke double integral atau integral lipat dua. Ya. Ini find the volume, ya, find the volume of the solid, the least under the paraboloid. Jadi di bawah bidang Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat dan di atas daerah daerah D. D itu adalah di alas ya di bidang XY atau bidang XOY ya. XY plane itu di bidang XY plane, bidang XY atau bidang XOY di bidang alas betul Z0 ya. Bounded by dengan harga batasnya di bidang alas itu Y sama dengan 2X dan dibatasi oleh garis lurus Y sama dengan 2X dan Y sama dengan S kuadrat parabola ya. Nah, ini dari mana datangnya? Yaitu kita memotongkan di bidang alas ya, di bidang X, O, Y, Z0. Ya. Ini gambar sketsa ini di alasnya ya, ini di alas. Ini di bidang X, O, Y ini. Ini X, bidang X, O, Y. Atau ini di bidang Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 ya. Ini pada saat Z sama dengan 0. Nah, di alas ini kita mau cari batasannya, yaitu kita memotong Y sama dengan 2X garis lurus, Y sama dengan X kuadrat parabola, Y sama dengan Y. Ya. Y sama dengan Y parabola X kuadrat, Y garis lurus linear, Y seluruh X. Kemudian dipindahkan, Y kuadrat kurang 2X, semua dipindah ke kiri, sehingga kanan tinggal 0, kemudian difaktorkan. X kuadrat dengan X bisa dikeluarkan X ya. Tinggal X kuadrat dikeluarkan X tinggal X min 2X keluarkan X tinggal min 2. Masing-masing 0. X pertama sama dengan 0, X kedua sama dengan berapa? Halo, X min 2 sama dengan 0, X berapa? Halo. Oh, dia baca ini. X sama dengan berapa nih? X kurang 2 sama dengan 0, berarti X dengan 2 enggak? Mana suaranya nih? Ya, Pak. Jelas nggak nih? Jadi di alas ini ada ini di alasnya XOY atau Z0-nya ini eh, ada kurva garis lurus Y sama dengan 2X ini dan parabola ini parabola Y sama dengan X kuadrat. Dipotongkan mendapatkan hasil X-nya 0 dan 2 ya X kurang 2 sama dengan 0 nih. Ini X sama dengan 0, ini X kurang 2 sama 0 berarti X sama dengan 2. Ini harga batasnya. Harga batas X-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini dia. Kalau Anda lihat ini yang tertulis ini adalah ini. Paham maksudnya? Halo. Sehingga X-nya terletak antara 0 dan 2. Paham di sini? Halo. Sudah ada jawabannya. Halo. Jelas nggak sampai sini? Halo para mahasiswa teknik industri. Jelas, Pak. Ya jawab ya. Makasih. Ini jawab dong ya yang lain juga ya.
Jangan diam aja gitu. Kemudian mengapa ada Y-nya begini? Nah, Y-nya itu adalah ya, Y-nya itu adalah bergerak dari parabola sorry. Parabola sampai ke garis lurus, garis linear ya. Arahnya gitu. Arahnya dari parabola. Nah, di parabola ini Y sama dengan X kuadrat dan yang bawah ya, yang atasnya Y sama dengan 2X. Berarti Y-nya berarti di sini Y-nya terletak antara dari bawah yang bawah nih parabola yaitu Y sama dengan X kuadrat. Ini sudah ada ya. Dari X kuadrat sampailah yang atas. Yang atasnya Y sama dengan 2X. Berarti nah ini dia nih di sini. Sudah jelas harga batasnya itu menentukan harga batas yang ada di bidang XOY atau bidang XY, XY plane ya. XY plane itu bidang XY ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka kita bisa menghitung oh ya, Z-nya bidang lengkung kalau digambarkan kalau ini Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti Z di alas ya di bidang XY plane ya XY plane XY plane ini Z-nya sama dengan nol itu di bidang alas ya berarti nol sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat berarti jarinya sini ini artinya R kuadratnya sama dengan nol berarti R adalah akar nol sama dengan nol berarti di alasnya atau di titik pangkalnya jarinya nol. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya 3 dimensi ini beda ini X ini Y. Nah ini tidak terbatas nanti ini Z. Nah ini nol jarinya nol ya. Jadinya membuka begitu ya. Jadi parabolanya apa? Ini menjadi paraboloida ya. Ini begini terus gitu ya. Ini juga ya. Nah ini tidak terbatas nih sebetulnya ke atas ke sini ini ke atas juga tidak terbatas ya gitu. Jadi bisa melengkung gitu ya. Eh, tentu ada batasnya. Batasnya itu jadi ini tidak terbatas sebetulnya bisa terjadi gini. Ini kalau dilurus ini berarti terjadi ini tidak terbatas ya ke atas. Nah di alas ini yang tadi ada garis parabola ya ada parabolanya kalau digambarkan. Jadi ada ini yang Y apa? Sudah ada garis Y sama dengan ini. Nah, ini adalah Y sama dengan 2X. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Sudah jelas maksudnya? Kalau yang gambar bawah ini yang tadi yang ini yang ini. Ini gambarnya ini. Ini kan sumbu X dan Y. Betul kan? Ini sumbu X. Kalau kita lihat sini, ini sumbu X dan sumbu Y. Di alas XOY atau XY plane. Halo? Nah, ini kalau dipotongkan sini, gitu. Dari X-nya 0 sampai 2. Betul nggak? Dari 0 sampai 2. Anda lihat sini. X-nya ini dari 0 sampai 2 ya. X-nya dari 0 sampai 2. Ini gambar sketsanya. Sedang Y-nya dari sini ke sini kan.
Y-nya dari sini ke sini. Ini Y-nya sini X kuadrat. Ini X kuadrat sampai 2X. Ya. Eh, bisa dipahami? Halo? Diam ya. Ya. Nah, ini bidang inilah yang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Baru kita cari volume. Nyatanya volume kan. Volumenya adalah double integral Z D area. Ini rumus umumnya kan. Volumenya adalah Z sama dengan, jadi volume adalah, nah tadi di sini sudah ditentukan X-nya. X-nya antara 0,2 dan Y-nya antara X kuadrat sampai 2X. Ya, ini. Yang dua ini merupakan syarat batasnya. Jadi X-nya dari 0 sampai 2, kita buat X-nya dari 0 sampai 2 dan Y-nya dari X kuadrat sampai 2X. Ya. Dari X kuadrat sampai 2X. Nah, Z-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian D area adalah bisa DX DY, bisa DY DX. Kita lihat yang paling dalam apa sini? Yang paling dalam sini adalah Y. Maka sini adalah DY dulu. Baru X keluar. DX. Inilah yang disebut D area. Betul ya? Ini adalah D area. Anda jelas sampai sini? Halo? Belum jawab. Oke. Nah, secara itu volume sama dengan apa? Volume sama dengan X-nya dari 0 sampai 2. DX-nya ini boleh keluar ya. Dari Y, ini kan punya Y, keluar dekat dengan DX. Sedang Y dari X kuadrat sampai 2X. X kuadrat ditambah Y kuadrat DY. Nah, kita kerjakan yang paling dalam dulu ya. Yang paling dalam dulu dikerjakan. Ya. Jadi volumenya sama dengan apa? X-nya dari 0 sampai 2 dx. Nah, integral dari S ini dy ya, terhadap y. Terhadap y berarti terhadap y bisa S kuadrat dianggap konstan. Berarti S kuadrat konstan, integral S kuadrat dy, S kuadrat konstan, integral dy y. Terhadap y kan. Ditambah integral dari X pangkat 2 adalah Y pangkat N dy ya Pak. Seper N plus 1 Y pangkat N plus 1. Y seper berapa nih? Y pangkat 2, N-nya 2. Seper 2 plus 1. Sepertiga, Y pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Ya. Harga batasnya X kuadrat sampai 2X. Halo, sampai jelas nggak sampai sini? Halo, kok diam aja? Anda jelas nggak Jelas, sampai Pak. sini? Jelas, Pak. Nah, jadi ini yang terhadap Y ya. Ini terhadap Y. Y-nya kita substitusi. Jadi volumenya adalah integral X dari 0 sampai 2. Kemudian ini dx-nya dikali X kuadrat kali Y batas atas adalah 2X. Gitu ya. Harga batasnya 2X. Batas bawahnya X kuadrat. Kita tulis sini kan. X. Jadi Y kurang Y. Y batas atas adalah 2X dikurangi Y batas bawah adalah X kuadrat. Ditambah, ditambah ya. Sepertiga dari Y pangkat 3. Hati-hati nih. Y pangkat 3. Berarti Y batas atas di pangkat 3, kurung pangkat 3, dikurangi kan batas atas kurang batas bawah. Y pangkat 3 batas atas, jadi 2X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3, nah, Y-nya adalah X kuadrat.
pangkat 3 ya. Y batas bawah pangkat 3. Halo? Jelas sampai sini? Jadi volumenya adalah X dari 0 sampai 2. Nah, dx-nya boleh letakkan di belakang ya. Ini dikalikan X kuadrat kali 2X apa? 2X pangkat 3. Kemudian X kuadrat kali min X kuadrat min X pangkat 4 ditambah sepertiga kali 2 pangkat 3. 8 X pangkat 3 X pangkat 3. X pangkat 2 dikurung pangkat 3. Pangkatnya dikali. Jadi X pangkat 3 kali 2, 6. Ya. Kurung tutup. DX-nya yang belakang dipindah, yang depan dipindahkan ke belakang. Sampai sini? Oke? Everybody? Do you understand? Nah, ini kita gabung ya. Artinya kita kaliin dulu. Jadi volumenya berapa? Jadi volumenya adalah integral ya. X dari 0 sampai 2 ya. Ini kita salin dulu ya. 2x pangkat 3 kurang ya. 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 4 ya. Nah. Ditambah, nah ini dikalikan nih. Sepertiga kali 8 jadi plus 8/3 X pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 nanti harus jumlahkan berapa? Min sepertiga X pangkat 6. Min sepertiga X pangkat 6 kurung DX. Nah, pangkat 3-nya kita gabung. Jadi hasilnya apa nih? X dari 0 sampai 2. Ini 2X pangkat 3. Nah, 8/3-nya berapa? 2/3 ya. Halo? 8/3. 8/3 kan 2. Sisa 2 ya. 2/3 X pangkat 3. Kita gabung nih. Ini kita gabung. Kemudian X pangkat 4-nya min X pangkat 4 sendiri. Sepertiga X pangkat 6 sendiri. DX. Ini kita gabung dulu. Jadi X-nya dari 0 sampai 2. 2 tambah 2/3. 2 tambah 2, 4 ya. 4 2/3 X pangkat 3. Min X pangkat 4 min sepertiga X pangkat 6 dx. Nah, baru kita integralkan masing-masing. 4 2/3 bisa dibulat berapa? 4 kali penyebutnya tanpa pembilang. 4 kali 3 12. 4 kali 3 12 tambah 2. Jadi 14/3 ya. Baru ini integralkan nih. Integral dari X pangkat 3 apa? 1/3 tambah 1 4. X pangkat 3 tambah 1 4. Ya enggak? 1/n plus 1. X pangkat n plus 1. N-nya 3. Min. Integral dari X pangkat 4. 1/n plus 1. 4 tambah 1 5. X pangkat n plus 1. 4 tambah 1 5. Min 1/3 kali integral X pangkat 6 juga sama. 1/n plus 1. 6 tambah 1 7. X pangkat N plus 1. 6 tambah 1, 7. Agak batas 0,2. Nah, ini bisa di sana 4 sama 14 dibagi 2. Ini 2. Ini berapa nih? 7 ya. Oke. Sehingga hasilnya ini menjadi berapa nih? 7 kali 1, 7. 3 kali 2, 6 ya. Ini 7 kali 1, 7. 3 kali 2, 6. Nah, baru S pangkat 4 batas atas. S pangkat 4 batas 2 pangkat 4 dikurang S pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Min 1/5 kali S pangkat 5 batas atas dari 2 pangkat 5 dikurangi S pangkat 5 batas bawah 0 pangkat 5. Min 1/3 kali 1/7 1/21 integral X pangkat 7 batas atas 2 pangkat 7 dikurang X pangkat 7 batas bawah 0 pangkat 7. Yang 0 kita bisa abaikan ya. Yang 0 ini bisa kita abaikan. Ya, jadi tinggal apa? Halo? Jadi volumenya adalah 7/6 di 0-nya. 2 pangkat 4 berapa?
Halo, 2 pangkat 4 berapa? Saudara suara. 2 pangkat 4 berapa? 16, Pak. 16 ya. Nolnya ya itu ya. Jadi ini 1/5 dari 2 pangkat 5, 32 min 1/21 kali 2 pangkat 7, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 7 128 ya. Nah, ternyata ada yang bisa disederhanakan ya. Ini bisa disederhanakan, ini dibagi 2 3, ini bagi 2 8. Ini enggak bisa. Nah, ini bagi 3. Oh, enggak bisa, guys. Satu ini 2. Iya kan? Enggak bisa. Bagi 3 ini 4. Ah, enggak bisa. Jadi, kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya. Jadi, kita salin ya. Jadi, volumenya adalah berapa? Volumenya adalah 8, 8 kali 7 berapa? 8 kali 7 56 per 3 ya. 87 ya enggak? Per 3 dikurang 32 per 5. Terakhir min 128 per 21 ya. Oke. Nah, KPK dari 35 dan 21 apa? Halo? 21 ini kan 3 kali 7. Berapa? Ada tiganya ya. Jadi 3 ini kan ini artinya 3 kali 7 ya. Berarti 3 berada. Berarti yang bedanya 7 ya. Jadi 3 kali 5 kali 7 berapa tuh? Halo? Adalah 105. Enak. 7 kali 5 ini 3 ya, kita nak 3 sudah ada sini kan. 7 kali 5 35, 35 kali 3 105. Ini kan KPK ya. Kelipatan persekutuan kecil. 35 ini 3 kali 7 ya. 35 tidak ada kawannya, 3 kali 15 kali 7 105. Nah, 3 menjadi 105, berarti ini 56 dikali berapa nih? 105 dibagi 3 berapa? 35 ya. 105 dibagi 105 dibagi penyebutnya 3, 35 min. Ini juga 32 kali 105 bagi 5 21. Kemudian min 21 21 jadi 105 kan kali 15 tuh ya. 15 berarti di 128 kali 15. Nah, ini kita hitung berapa nih? Jadi volumenya adalah kita hitung 56 kali 35 berapa? 5 kali 6 30 simpan 3, 5 kali 5 25 228. 3 kali 6 18 simpan 1, 3 kali 5 15 tambah 1 16. Jadi 16 1 9 ini 1960 dikurang 32 kali 21. Kali 1 tetap salin saja. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 dijumlahkan. Ini jumlahkan berapa nih? 672. 672 dikurangi terakhir 128 kali 15. 5 kali 8 40 simpan 4, 5 kali 2 10 tambah 4 14 simpan 1, 5 kali 1 5 tambah 1 6 kali 1. Nah, ini kali 1 salinnya 128. Dan jumlahkan 0 4 tambah 8 12 tambah 1 3 tambah 6 9 19 20. Ini masuk volumenya negatif. Ini ada salah saya ini. Coba lihat di sini. Di sini ada salah enggak? Yang sebelumnya plus min ya harusnya ya. Sini apa? Plus min. Yang plus ini ditambah sama ini sehingga min ya.
min min plus min min. Ya, ini kok aneh. Hasil juga ada yang keliru hitung ya. Coba kita periksa lagi ini. Ini hasil terakhirnya apa? X kuadrat Y. Ini X kuadrat Y tambah sepertiga Y pangkat 3 betul. Nah, ini X kuadrat. Ini 2X ya. 2X kurang X kuadrat betul. 23 kali eh, X pangkat 3. Jadi 2X pangkat 3 8. Iya. Nggak ada salah nih tadi ya. Ini kok hasilnya aneh jadi ini. Ini per 105. Coba ada lihat di sini. Ada sedikit anehnya. 1960 kurang 1920 tinggal 40. 40, masa 40 dikurang 672 per 105. Nah, mungkin kan. Masa volume negatif? Ini tidak mungkin nih. Ya. Agak aneh. Kok di jawabannya itu adalah eh, 216 per 35. Dari mana kan? Ya harus hati-hati sekali ya ini tadi kita lihat di sini ini sudah betul ini jumlahkan ini kan 22/3 22/3 tambah 2 4/23 3 kali 4 12 14/3 ini 1/4 S pangkat 3 min 1/5 S pangkat 5 min 1/3 kali 1/7 S pangkat 7 betul juga yang besar ini ya. Ya, jadi hasilnya ini caranya penting ya ini hitungannya yang nggak tahu apa saya salah tapi di jawabannya itu 216/35. Ya. Nanti coba ada periksa lagi ya. Mungkin ada yang keliru atau gimana. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini parabola sama. Ini ada using. Oke. Yang berikutnya kita lihat. Ke dalam ini. Yang ini saya copy dulu lebih cepat copy ya. Saya besarkan ya jadi terlalu kecil itu 24 atau berapa. Oke, kemudian ini tarik. Eh, kemudian gambarnya, ini gambarnya saya tinggalkan di sini. Lalu oke, ya kita lihat ini. Jadi menggunakan double integral untuk mendapatkan volume dari tetrahedron. Tetrahedron ini yang limas ya, limas ya. Bonded by the coordinate plane and jadi bonded dengan
batas-batasnya dengan bidang apa? Ketiga bidang koordinat itu x0, y0, z0 maksudnya, dan bidang miring ini. Pak, maaf Pak, Oh ya share belum, screen-nya mati. ya belum sorry, lupa saya share screen. Ya, kita ulang lagi. Jadi kalau ada bilang ya, bagus. Jadi ini dengan menggunakan double integral kita akan menemukan atau memperoleh volume dari tetrahedron. Tetrahedron itu adalah bidang 4 disebutnya. Bidang 4 itu adalah limas ya. Ini limasnya yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Bidang-bidang koordinat itu x0, y0, z0 itu maksudnya ya. Bidang koordinat nih yang dimaksud dengan bidang bidang koordinat itu adalah ini bidang koordinat itu x0, y0, z0 itu bidang koordinat. Dan bidang ini bidang yang berbentuk segitiga nih, ya, bidang bentuk segitiga. Paham maksudnya? Halo, halo. Nah, bidang koordinat. Nah, kalau kita mau cari titik potong pada sumbu x apa tuh? Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu x, ya sumbu x, berarti selain dari x apa? Y dan Z. Berarti X, Y dan Z sama-sama 0. Ya, nah. Untuk mendapatkan X-nya. Ini kita masukkan ke bidang tetrahedron tadi. Yaitu bidang segitiga nih. Ya, bidang segitiga yang besar ya. Yang bidang ini memotong sumbu X, memotong sumbu Y, dan memotong sumbu Z. Ya. Yaitu kita masukkan dalam 3X tambah 6Y tambah 4Z kurang 12 sama dengan 0. Coba masukkan. 3X ditambah, nah, Y-nya ganti 0 kan. Y0, Z0. Jadi kalau Y0, Z0, X-nya ada kan. Gitu. Ya, Y0, 4Z0 sama dengan 12 ya. Min 12-nya pindahkan ke kanan. Jadi ini 0 ini hilang nggak? Tinggallah 3X sama dengan 12. Berarti X berapa? 12 bagi 3 adalah 4. Apa maksudnya? Ini maka 4 sini Anda lihat sini. 4 ya. Jelas nggak di sini? Halo? Benar. Kalau dari titik potongnya bidang bidang ini 3X tambah 6Y tambah 4Z kurang 12 sama dengan 0 ini, yaitu pada sumbu Y, ya, berarti yang lainnya 0, ya, sumbu Y. Selain Y apa? X dan Z, ya, X dan Z. Berarti X0, Z0. Nah, kita masukkan di dalam bidang 3X tambah 6Y tambah 4Z. 4Z kurang 12 sama dengan 0. Y-nya kita cari ya. Berarti X-nya kita ganti 0. 6Y-nya kita cari. 4Z-nya ganti 0. Sama dengan 12. Yang 0 hilang ya. Tinggallah 6Y adalah 12. Berapa Y? Y adalah 12 bagi 6 adalah 2. Ini dari 4. Anda lihat Y-nya 2 enggak sih? Halo? Begitu gak Z? Kalau Z, kita mau cari titik potong pada sumbu Z. Selain dari Z apa? Selain dari Z artinya X dan Y. Berarti X0, Y0. Dan ini dimasukkan ke 3X ditambah 6Y ditambah 4Z kurang 12 sama dengan 0. Berarti ini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, Z-nya yang mau kita cari, min 12-nya pindah ke kanan plus 12. Berarti 4, yang 0 ini hilang. 4Z adalah 12. Berarti Z berapa? 12 dibagi 4 adalah 3. Sudah jelas? Anda ada ini 3 enggak? Hello everybody, do you understand?
Paham nggak maksudnya? Ini mencari eh, menggambarnya sebetulnya tanpanya kasih gambar Anda bisa gambarkan ya dengan cara gini. Paham nggak? Gambar itu datang dari mana? Ini dari sini. Jadi ini titiknya titiknya ini adalah titiknya adalah x 4,0,0. Ini dia nih. Ini 4,0,0. Nah, yang y-nya 2 ini arti titiknya adalah x-nya 0, y-nya ada 2, z-nya 0. Yang terakhir ini apa? Z-nya 3 berarti X-nya 0, Y 0 kan X 0, Y 0, Z-nya 3. Ini dia di atas. Ini artinya titiknya adalah 0,0,3. Halo? Sudah jelas cara menggambarkannya? Jawab dong. Paham nggak di sini? Aduh. Kenapa? Kalau online tuh begini ya. Kalau di kelas saya bisa lihat wajah Anda ini. Saya enggak lihat wajah Anda tapi enggak dijawab ya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya, jawab. Makasih. Ada yang jawab cuma satu orang, yang lainnya kemana tuh? Yang daftarnya ada 24 orang. Oke. Nah, sudah Pak gini, barulah kita mulai ini menggambarkan ya. Alasnya ini yang kita lihat nih, alasnya ini dia memotong di X-nya X-nya 4, Y-nya 2. Mungkin saya gambarkan ya. Dia memotong ini enggak tertulis ya. Ini tadi ada ini kayaknya enggak tertulis ya. Waduh. Saya baru mulai udah ini. Ini jadi hilang. Ini kita siap dulu di sana ya. Kok hilang deh? Sia-sia aja kita terus. Nah, mana dia? Kita save hilang deh. Munculnya ke sini. Ya. Eh, Oke, kemudian kita coba ya. Ini alasnya ini tadi kalau kita gambarkan sumbu XY-nya, X dan Y. Ini X, ini Y. Anda tahu tadi XY-nya berapa? Halo? X-nya 4, Y-nya 2 ya. X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini 0, 1, 2, 3. Y-nya 2. 1, 2. Jadi kalau kita gambarkan, ya, gitu. Nah, ini kan cari persamaan garis ini kan, gitu apa? Ini yang kita alasnya, di alasnya XOY kan, XY plane, ya. XY plane itu bidang alas atau Z0 ya sama ini. Kalau kita ambil X-nya tetap, ini X-nya X-nya tetap, X-nya konstan, jadi kita kalau sini tertulis X konstan, maka X terletak antara berapa? 0 dan 4. Nah, kalau X konstan, Y-nya gimana? Maka Y-nya, nah, Y-nya dari sini ke sini nih, berubah ya. Di alas ini sumbu sumbu X Y0 ya. Y0, Y0. Jadi Y-nya di sumbu X adalah Y0 sampailah garis ini ya. Ini berapa Y-nya nih? Kita cari.
Y-nya ini kita cari dengan menggunakan persamaan segmen garis AB. Ya, persamaan segmen garis AB. Sudah pernah tahu? Halo? Persamaan segmen garis AB apa? Ada yang tahu? Yaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini datang dari persamaan garis yang melalui dua titik. Titik A ini adalah 4,0, titik B-nya 0,2. Ya. Sebetulnya melalui dua titik itu. Nah, A itu apa? A itu adalah sumbu X yang dipotong, yaitu sejauh 4, sedangkan B itu adalah sumbu Y dipotong sejauh 2. Ya. Sejauh 2. Berarti sini X per A-nya 4, Y per B-nya 2, sama dengan 1. Nah, kita mau cari Y-nya. Setelah ini mau dikali KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Nah, X per 4 kali 4 berapa? Coba kali 4 kali X per 4 tinggal X. Y per 2 kali 4 adalah, ya kan? Kali 4 berarti 4 bagi 2, 2 Y sama dengan 4 ke 1, 4. Berarti 2Y adalah min X tambah 4. Enak? Atau Y ini dibagi 2. Dibagi 2. Y, 2Y bagi 2. Y min X dibagi 2. Min setengah X. 4 bagi 2. 2. Jelas nggak habis ini? Halo? Jelas, Pak. Paham? Jadi berarti Y-nya itu di sumbu X Y0. Ingat ya. Di sumbu X Y0. Sampai ke garis miring. Garis miringnya Y sama dengan min setengah X tambah 2. Berarti ini min setengah X tambah 2. Min setengah X. Menentukan harga batasnya jelas nggak? Halo? Susah juga ini nggak ada. Anda harusnya bisa datang lebih baik ya. Iya, mungkin Anda ada di mana-mana nih. Karena kemarin apa pilkada seluruh Indonesia. Oke lah, nggak apa-apa. Ya. Jadi inilah batasannya ya. Jadi batasan yang apa boundary itu nih. Ya. Baru kita cari volumenya. Berapa volumenya? Nah, sebelumnya Z-nya itu tadi berapa? Z-nya diketahui sini adalah ini tidak tertulis juga ya. Oh, ini tertulis ya. Oke. Ini tertulis, bisa tertulis. Z-nya tadi di soal diketahui apa? Coba kita salin 3X tambah 6Y. Ya. 3X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan kurang 12 sama dengan 0 ya. Ini given, ini ketahui ya tadi kan bidang Z-nya 3X tambah 6Y tambah 4Z kurang 12 0. Nah, kita mencari Z-nya. Bagaimana tuh? 4Z sama dengan apa? 3X-nya kita pindah jadi min 3X min 6Y tambah 12. Enggak? Halo? Berapa Z? Z adalah min 3X kurang 6Y tambah 12 per 4. Ini Z-nya. Nah, dapat Z, kita mencari volume rumusnya apa? Double integral Z D area. Ya enggak? Halo? Ini kan memang rumusnya. Double integral Z D area. Nah, X-nya berapa? Tadi X-nya, kita lihat sini, X-nya dari 0 sampai 4. Ya. X-nya dari 0 sampai 4. Sedangkan Y-nya, tadi Y-nya. Y-nya berapa? Tuh. Y-nya adalah dari 0 sampai min setengah X. Ya. Min setengah X tambah 2. 0 sampai min setengah X
min setengah X tambah 2. Terus Z-nya ini. Z-nya adalah min 3X kurang 6Y tambah 12 per 4. Nah, kalau ini Y, sini apa? DY dulu, X di luar, DX. Ini yang disebut D area. DY kali DX adalah D area. Paham? Paham nggak ke sini? Halo, jelas nggak? Diam. Jelas, Pak. Kalau nggak jelas bilang nggak. Halo, ngerti nggak nih? Ngerti, Pak. Ada yang bilang ngerti? Halo? Susah ya ngajari. Oke, kita teruskan. Ah, seperempat ini boleh keluar ya. Ini kan seperempat ini boleh keluar di luar. Di luar integralnya, dapat integralnya. Terus X dari 0 sampai 4. Ah, D, DX-nya boleh keluar. Kemudian Y-nya dari berapa? Y-nya dari 0 sampai min setengah X tambah 2. Nah, tinggallah sini min 3X. Hati-hati ini. Ini karena tadab Y, berarti Y-nya kita pisahkan ya. Jadi 12 kurang 3X, boleh ya? 12 kurang 3X dikurung kurang 6Y. Boleh kan gitu kan? Kurung DY. Halo? Berarti kita kerja ini hati-hati, ini kerjanya harus teliti ya. Ini kita integralkan terhadap Y ya. Betul. Ingat batasnya ada variabel. Jadi dan di depannya harus konstan ya. Tuh. Jadi ini adalah seperempat berapa? Ya, seperempat integral X dari 0 sampai 4 dx. Nah, 12 kurang 3x bukan Y, bukan fungsi Y ya. Jadi ini konstan, dianggap 12 kurang 3x konstan. Integral dy Y. Nah, kurang kurang 6 ya, kurang 6 Y pangkat 1 dy. Integral Y pangkat 1 dy apa? Seper 1 tambah 1, ingat seper n plus 1, jadi seper 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1, Y kuadratnya enggak? Seper n plus 1, Y pangkat n plus 1, n-nya 1 kan, Y pangkat 1. Agak batas, itu Y-nya dari 0 sampai min setengah X tambah 2. Nah, jadi volumenya sama dengan, apa kita lihat. Ini dx-nya biar di itu. Jadi seperempat dari integral x dari 0 sampai 4 dx gitu ya. Nah, ini konstan ya. Ini konstan 12 kurang 3x ya. 12 kurang 3x konstan. Kemudian Y batas atas, ingat Y kurang Y batas atas adalah min setengah X tambah 2, dikurang Y batas bawah 0. Berarti Y kurang Y. Y batas atasnya adalah min setengah min setengah X. Y batas atas min setengah X tambah 2, min setengah X ya, tambah 2, dikurangi batas bawahnya 0. Paham ya? Ini X 12 kurang 3 konstan, ikut sebagai pengali saja. Ini Y kurang Y batas atas min setengah X tambah 2 dikurang Y batas bawah 0. Ini saya coret, ini 1, ini 3. Jadi 3 Y kuadrat. Jadi min 3 ya. Min 3 kali Y kuadrat. Y kuadrat batas atas berarti min setengah X tambah 2 pangkat 2 dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Jadi dikurangi Y kuadrat. Jadi min setengah X tambah 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Paham ini? Ya, ini Y kurang Y ini. Ini Y kuadrat kurang Y kuadrat. Y kuadrat batas atas kurang Y batas bawah. Ini Y kuadrat batas atas kurang Y kuadrat batas bawah.
Jadi volumenya adalah seperempat. Nah, ini dx-nya kita pindahkan ke belakang nanti ya. Jadi kita hitung dulu berapa. Ini adalah 12 kurang 3x kali ini boleh dibalik ya. Kalau Anda mau balik boleh. Berarti ini saya balik boleh ya. Ini jadinya min 3x tambah 12 sama kan? Mengapa nanti kita mau ini min setengah x tambah 2, yang nolnya diabaikan, nolnya diabaikan, bilang aja. Kemudian tinggal min 3, ini menjadi min setengah x tambah 2 kuadrat. Dx-nya dipindahkan ke belakang. Ya. Dx-nya ini dipindahkan di belakang. Nah ini kita jadikan sama. Gimana caranya? Supaya min 3x tambah 12 menjadi min setengah x tambah 2, artinya itu apa? Atau 12 jadi 2 ini dibagi 6 enggak? Halo? Supaya 12 jadi 2 dibagi 6. Berarti ini dibagi 6 kali 6. Ya. Jadi ini adalah seperempat dari x dari 0 sampai 4. Nah ini caranya gini. Min 3x tambah 12. Supaya 12 jadi 2 kan dibagi 6. Betul enggak? Nah, min 3x bagi 6 min setengah x. Cocok ya? Min 3x bagi 6 min setengah x, 12 bagi 6 plus 2. Karena ini dibagi 6 dikali 6. Kan supaya ini tidak berubah nilainya. Ini tetap min setengah x tambah 2 min 3 kali min setengah x tambah 2 kuadrat dx. Nah, jadi volumenya adalah seperempat, x-nya dari 0 sampai 4. Nah, ini tetap menjadi 6. Tapi ini yang kita bagi berapa? Min 3x bagi 6 adalah min setengah x tambah 12 bagi 6, 2. Ini dikali dengan yang sama jadinya. Supaya ini jadi kuadrat nih. Ini jadi kuadrat dikurang 3 kali min setengah x tambah 2 kuadrat kurung dx. Sehingga volume adalah seperempat kali x dari 0 sampai 4. Terus ini jadi apa nih? Ini sama kan? Karena ini sama dengan ini. Pangkat 2 enggak? Min setengah X tambah 2 kali min setengah X tambah 2 adalah min setengah X tambah 2 pangkat 2. Tujuannya supaya kita bisa kurang ini. Tujuannya itu min 3 kali min setengah X tambah 2 pangkat 2 kurung dx. Nah ini kan ini sama enggak bentuknya men? Tapi ini 6 kali, ini 3 kali. Min 3 kali. Atau 6 kurang 3 berapa? 6, 6u kuadrat kurang 3u kuadrat kan jadi 3u kuadrat. Jelas maksudnya? Supaya ini bisa dikurangi ya, karena sama namanya. Tujuannya itu sebetulnya. Kalau enggak, Anda kali-kali repot sama panjang jalannya. Jadi sehingga volumenya, nah Bapak, volumenya adalah seperempat dari integral x dari 0 sampai 4. Nah, ini 6 kurang 3, ini, atau 6u kurang 3u kan 3u. Ya, nah, 6 kurang 3 kan 3. Jadi ini jadi 3 kali min setengah x tambah 2 pangkat 2 dx. Nah, 3 ini boleh keluar ya, konstan ya. Jadi 3 kali seperempat, 3 keluar. Jadi 3/4. Tinggallah x dari 0 sampai 4 min setengah x tambah 2 pangkat 2 dx. Nah, ini kan u pangkat n dx. Harusnya apa? U pangkat n du. Nah, jadi ini 3/4 kasih jarak sini ya. Terus ini x dari 0 sampai 4. Ini sengaja u pangkat n pangkat 2 du sengaja min setengah x tambah 2. Nah, turunannya berapa? Halo. Berapa turunannya terhadap x? Min setengah kali 1. Kita nak x turunan 1. 2 turunkan 0. Kurung dx. Kan? Du adalah sekian dx. Jadi min setengah kali x turunannya 1. Ya, x turunannya 1
Ya. Dua konstan diturunkan nol. Enak. Min setengah kali X turunannya 1, 2 turunkan nol. Sehingga ini jadinya apa nih? Min setengah dx. Ini min setengah. Supaya min setengah jadi 1 dikali berapa sini? Supaya min setengah jadi 1 dikali kebalikannya. Min dari 2/1 enggak? Halo? Supaya min setengah jadi 1 dikali kebalikan dari min setengah kan min 2/1. Kan? Karena min 2/1 kali min 1/2 kan 1. Paham enggak pastinya? Ini mulai pusing ya? Ya ini yang agak hati-hati sekali. Ya. Jadi volumenya sama dengan, ini jadi min. Ini bisa disederhanakan. Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2, 2. Hasilnya 3 kali 1, 3. 2 ke 1, 2. Ya. Terus integral U pangkat N DU adalah apa? Seper. N-nya 2. Seper 2 tambah 1, 3. U pangkat N plus 1, 2 tambah 1, 3. Agak batas 0,4. Ya. X-nya kan 0,4. Nah, ini 3-nya bisa dicoret. Maka tinggallah apa? Volumenya adalah setengah. Ada min, sorry. Ini ada min nih. Jadi min sini. Min setengah. Ya nak? Ada min ya. Terus ini masukkan nih. Harga ini dimasukkan nih. Ingat ada pangkat 3-nya. Jadi min setengah kali 4 ditambah 2. Belum kerawal ini. Pangkat 3 dikurang min setengah kali 0 tambah 2 pangkat 3. Jadi hasilnya min setengah. Ini berapa nih? Min setengah kali 4. Min 2. Min 2 tambah 2 berapa? Halo? Tulis min 2 tambah 2 gitu ya. Pangkat 3 dikurang ini 0 tambah 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, min 2 tambah 2 kan 0 nih. Ini hasilnya 0. Hilang ya. Jadi volumenya adalah berapa? Min setengah kali 0 pangkat 3, 0 ya. Jadi min setengah kali 0 ya. Kenapa 0 ini? Min 2 tambah 2 kan 0. 0 pangkat 3, 0. Min 0 tambah 2, 2. 2 pangkat 3, 8. Min 8. Jadi volumenya adalah min setengah kali min 8. Hasilnya volumenya berapa? Min kali min plus 8 kali setengah 4 satuan kubik ya. Halo, jelas nah sampai sini. Sebenarnya Anda bisa periksa ya. Tadi coba Anda lihat dari gambarnya, gambar yang di atas tadi. Ini kalau diperiksa ini berapa nih? Ini kan volume limas adalah luas alas kali sepertiga tinggi. Ya, luas alas kali sepertiga tinggi. Nah, alasnya bentuk segitiga nih. Tadi kan apa? 4 sama 2 nya Pak. Alasnya. Di alasnya ada lagi alas segitiganya 4, tingginya 2. Rumusnya apa sih? Luas alasnya adalah 4 dikali setengah kali tinggi ya. Kita periksa ya. Kalau kita periksa volume limas atau tetron itu adalah luas alas kali sepertiga tinggi ya, tinggi. Nah, luas alasnya sendiri adalah tadi kan bentuknya itu kan. Segitiganya 4, ini 2 kan. Ya, nah. Jadi 4 dikali setengah kali tinggi, itu enggak gitu. Ini luas alasnya nih. Alasnya 4 kali setengah kali tinggi dikali dengan sepertiga tinggi dari limas. Limas tadi tinggi berapa? 3 ya, plus 3 tingginya
3. Nah, berarti sini sepertiga kali 3 1, coret. Ini setengah kali 2 1. Hasilnya apa? Halo? Ini satu, 4. 4 kali 1 kali 1, 4. Sama enggak? Halo? Sama enggak ini, Mani? Sama ya? Berarti bisa karenanya bentuknya istimewa bisa kita uji dengan rumus. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Ya, ini saya enggak tahu. Ini kan nanti ada yang menentukan dari jurusan yang menentukan dosen pembuat soalnya. Jadi saya ajarkan harus kalau seandainya keluar seperti ini, Anda harus bisa, ya. Kalau enggak, nilainya jadi jeblok semua. Paham enggak, Besi? Halo? Nah, bagaimana kalau berbentuk eh, apa namanya? Bukan polar koordinat, ini koordinat tabung ya. Gimana yang modelnya? Oh, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Kalau enggak ada, hmm, oke. Ada yang modelnya dalam koordinat tabung, yaitu find the volume, volumenya V, ya. Volume V of the solid. Jadi eh, apa? Benda padat ya. The solid above above itu agak mirip di atas the dia sebutnya the polar rectangle ya. The polar rectangle R. Nah, rectangle R-nya itu R itu maksudnya di bidang alasnya berbentuk polar itu ya R, theta. Sebetulnya ini adalah koordinat tabung ya. Di mana R-nya itu terletak antara 1 dan 3, jadi antara 1 dan 3. Kemudian tetanya terletak antara 0 sampai pi per 4. Pi per 4 itu sudut 45 derajat ya. Pi per 4. N dan under ya. Dan di bawah, tadi di atas gitu ya. Dan under di bawah the surface ya. Di bawah bidang lengkung ya di sini. Under the surface, sorry, undernya sih. Hmm. And under di bawah the surface, di bawah bidang lengkung ya. Sur surface, face itu bidang permukaan ya. Z sama dengan E berpangkat S kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Jadi ini dia kasih tahu ini bidang datar sebenarnya ya. Jadi kalau kita gambarkan sudut 45 ya.
Sudut 45 derajat. Ini sudutnya 45 derajat. Saya. Nah, ya, jadinya ada yang 1, 2, 3. Ini yang 1, ini yang 3 ya. 3. Jadi ini ada O, 1, 2, 3. Sudut ini 45 derajat atau pi per 4 ya. Pi per 4. Ini sudutnya pi per 4 ya. Pi per 4. Berarti jaringnya 1 dan 3 ya, antara 1 dan 3 ya. Jadi daerahnya itu kalau kita kasih warna kuning misalnya, daerahnya itu ini. Ya, daerahnya ini, yang ini putih ya, ini enggak masuk ya. Paham enggak maksudnya? Halo. Jadi tetanya dari 0 ya, berarti ini tetanya dari 0, sini 0 radian, sini pi per 4. Jadi sudut ini besarnya 45 derajat ya. Oke. Kemudian Z diketahui ya. Z-nya diketahui E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Anda tahu X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat enggak? Halo? Lingkaran atau tabung, ini tabung jadi. Jadi karena X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, maka E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi E pangkat R kuadrat enggak? Halo? Ya. Makanya tanya volumenya. Nah, volumenya rumusnya apa? Volume adalah double integral Z D area. Ya, nak? Double integral Z D area. Nah, ini kita pakai tetanya dari 0 sampai pi per 4. Tadi kan? Ini kasih tahu. Sini nih. Tetanya dari 0 sampai pi per 4. R-nya dari 1 sampai 3. Ya. R-nya, jari-jarinya atau modulusnya 1 sampai 3. Z-nya adalah tadi apa? Z-nya diketahui apa tadi? E pangkat ini. Z-nya adalah E pangkat R kuadrat. E pangkat R kuadrat. Terus ini D areanya adalah R dr D theta. Ini sudah kan saya terangkan dulu ya. Halo? Koordinat tabung ya. D area, ini D areanya. Sebut D area. D area untuk koordinat tabung R dr D theta. Di mana Anda lihat sini, kalau ini R yang dalam, ini DR dulu. Lalu theta di luar, ini luar. Benar kan? Halo? Jelas nggak sini? Halo? Ini kalau online susahnya itu. Minggu depan sudah mulai onsite ya, masuk kelas. Anda jelas sampai sini? Jelas, Pak. Kecil sekali suaranya. Suara saya kecil enggak sore? Susah kalau. Nah, baru ini kita selesaikan gimana? Jadi volumenya adalah tetanya dari 0 sampai pi per 4. Nah, D theta, keluarkan ya, D theta. Kemudian R-nya dari 1 sampai 3, E pangkat R kuadrat, R dr. Nah, ini biasanya kan kita kejar yang dalam dulu, gitu ya. Ternyata ini antara theta dan R independen, tidak terikat, jadi bebas ya. Agak batasnya dua-duanya konstan, ya. Berarti ini juga bisa kerjaan sendiri, ini sendiri-sendiri. Kita kalikan nanti hasilnya. Jadi ini istimewa ya. Kecuali di R-nya ada variabel theta. Nah, misalnya R1 sampai sin theta, misalnya. Atau 3 sin theta, enggak boleh. Kerjakan belakang dulu. Seperti biasa. Ya. Karena ini istimewa, ini konstan,
antara theta dan R independen tidak terikat, maka kerja sendiri. Integral d theta, theta agak batas 0 sampai pi per 4. Nah, ini hati-hati nih. Apa nih? Ini integral R dari 1 sampai 3, E pangkat R kuadrat, DR kuadrat. Betul nggak? Sengaja ya. DR kuadrat. Berapa tuh? Halo? Berapa turunan dari DR kuadrat? R kuadrat turunannya berapa? 2R DR. Yang ada di sini apa? Ya, turunan R kuadrat 2R DR kan? N kali R pangkat 2 kurang 1 kali DR kan gitu kan? N-nya 2, R pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Nah, kali DR. Di sini yang ada sini apa? RDR. Ini 2 kali RDR. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1, di depannya kali berapa? Seper 2. Paham maksudnya? Halo? Mengapa datang ada seper 2 ini? Ini. Turunan R kuadrat adalah 2 RDR. Padahal yang ada hanya RDR. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, maka di depannya kali seper 2. Seper 2 setengah. Oke? Sehingga volumenya adalah, nah, tetanya masukkan teta batas atas pi per 4 dikurang batas bawahnya 0. Kali setengah kali integral E pangkat U du, E pangkat U, E pangkat R kuadrat batasnya 1 sampai 3. Berarti pi per 4 kurang 0 adalah pi per 4 kali setengah. Nah, ini dikali dengan E pangkat R kuadrat batas atas, berarti 3 pangkat 2 dikurang E pangkat apa? R batas bawah 1, 1 pangkat 2. Kan gitu ya? R-nya diganti batas atas, jadi E pangkat 3 pangkat 2 dikurang E pangkat 1 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah volumenya pi per 4 kali setengah, pi per 8 enggak? 4 kali 2, 8. Nah, ini diganti sini E pangkat 3 pangkat 2, 9 dikurang E pangkat 1. 1 kuadrat 1. E pangkat 1 E. Ya, E. Sudah, biar ya. Ini jawabannya. Ini. Ya, jawabannya adalah pi per 8 kali E pangkat 9 dikurang E pangkat 1. Sudah jelas? Enggak sulit kan nih? Halo? Harusnya tidak sulit ya. Lebih sederhana. Oke. Ini adalah 1516. Halo, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita masuk dengan pusat massa, ya, pusat massa berikutnya. Eh, Pusat massa. Ya. Coba kita lihat, ini kita save dulu ya. Ada pertanyaan di sini? Halo, halo, ada pertanyaan? Kok membisu semua ini? Halo, ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita teruskan pusat massa ya. Ini, mana ini saya tutup dulu ini. Tapi yang ini selesai. Yang ini yang, nah, ini belum di share. Baik, kita lihat. Ini application of double integral. Ya. Berikutnya.
Ini masih minggu ke-9 nih. Tuh, kok keluar ini lagi. Center of mass. Center of mass pusat massa ya. Atau titik berat. Sama satu titik berat. Moment inersial. Dan surface area. Luas permukaan. Ya. Oke. Ini kalau ini dekat enak ya. Kalau di kelas ini kecil ini tulisannya. Ya. Eh, massa itu adalah double integral. Kalau luas, luas itu di depannya dikali dengan. Jadi biasanya kan luas itu adalah double integral d area. Ini harus ada ditambah dengan kali depannya delta x, y. Ini adalah apa istilah? Bahannya ya, boleh kata bahannya yang eh, dianggap satu atau bukan gitu ya. Air bagaimana, kalau benda padat bagaimana ya. Jadi delta x, y ini adalah materinya yang kadar materinya itu delta x, y ya. Oke. Atau di sini juga bisa eh, electric change ya. Ini electric charge, sorry. Electric charge uh, physicists also consider other types of density. Oh sorry. Jadi delta S, Y atau tau S, Y ini adalah density, ya. Kerapatan atau apa itu ya. Bahwa untuk materinya ya. Nah sebagai contoh, bilang ini eh, density-nya sini tau S, Y. Ada yang ada delta S, Y. Ya, ini delta. Oke, semua. Hmm. Mungkin saya ambil contohnya, eh, Anda tahu contohnya misalnya 4 persegi panjang, ya. Kalau 4 persegi panjang, ini supaya Anda tahu kita masuk ke ini tadi. Pusat massa ya, baik Inggrisnya center of mass. Atau ini pusat massa. Atau ini titik berat, sama ya. Pusat massa atau titik berat. Kalau 4 persegi panjang, pusat massanya mana? Anda tahu kan? Kalau ini panjang, ini lebar, pusat massanya Z. Ini. Berarti Z itu berapa? Pasti Z itu adalah setengah panjang, setengah lebar. Betul nggak? Halo? Kalau ini sumbu X-nya di sini. Saya gambarkan sumbu. Sumbu Y, ini sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Kalau dia segitiga, hati-hati deh. Dia segitiga, misalnya di segitiga, misalnya ini A, B, misalnya sini. Ini A. Pasti pusatnya itu adalah sepertiga dari tinggi ya. Jadi titik berat ini dibagi dua sama panjang, ini juga dibagi dua sama panjang, atau di sini juga bisa. Jadi kalau kita tarik
garisnya itu adalah saya warna hijau. Nah, warna merah nih. Ada satu lagi ini. Tuh. Nah, ini jetnya. Atau ini juga satu lagi di sini kan? Tiga kan? Ada tiga garis berat. Ini adalah jetnya. Titik itu. Titik ini. Ini adalah posisinya sepertiga dari tinggi. Jadi kalau tak ada sumbu X, ini tak ada sumbu X, ini tak ada sumbu X, maka ini adalah kalau ini X, oh ini Y ya. Vertikal kan Y. Berarti X-nya apa? XZ-nya XZ-nya pasti berapa? Sepertiga tinggi. Tinggi tingginya. Tingginya ini T misalnya. Ini misalnya ini T, maka sepertiga tinggi. Nah, YZ-nya berapa? Oh, sorry, terbalik. Ini YZ ya. YZ-nya sepertiga tinggi ya. Sepertiga tinggi atau kita kasih nama lah ini, maaf. XZ mendatar ya. Jadi kalau XZ itu mendatar gini, mendatar sepertiga tinggi. Karena ini segitiga siku-siku ya, ini Pak di depan A adalah ini A ya. Ini A, ini B. Ya enggak? Berarti XZ-nya adalah yang ini B ya. Berarti ini adalah sepertiga B. Sepertiga B. Sedangkan YZ-nya sepertiga dari tingginya. Tinggi ini adalah A, berarti sepertiga A. Jadi dari sini Z-nya adalah sepertiga B, sepertiga A. Paham maksudnya? Halo? Sepertiga B itu mendatar, itu horizontal, dan vertikalnya kan X, Y ya. Y-nya sepertiga. Paham nggak? Paham, Pak. Eh, nah ini bisa kita buktikan dengan pusat massa ya, bahwa nanti momen ya ini pakai momen ceritanya, momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Mungkin kita ambil eh, yang gampang dulu, empat segi panjang ya. Saya gambarkan misalnya. Nah ini satu dua, terus ini satu dua tiga empat, maka empat segi panjangnya adalah apa? Sebenarnya kalau empat segi panjang jelas Anda tahu ya. Ini satu dua sumbu Y, sumbu X, ini satu dua tiga empat. Kalau Anda tarik garis garis apa diagonalnya di ini diagonal ini diagonal pasti ini Z-nya ini apa 2,1 betul enggak? Halo, 2,1 enggak kalau dari gambar? Iya, Pak. 2,1. Karena kita buktikan benar enggak 2,1. Pertama kita cari dulu luas empat segi panjang pasti 4 kali 2 8. Nah, ya luas itu yang kita lambangkan dengan boleh apa namanya M ya M kecil boleh ya. M kecil itu adalah sama dengan luas 4 persegi panjang. Persegi panjang. Sama dengan apa?
boleh double integral D area. Ini X-nya berapa sini? Ini dua-dua konstan nih. Berarti X-nya terletak antara 0,4, 0 sampai 4, dan Y-nya tingginya adalah dari 0 sampai 2. Betul enggak? Ini tingginya 2, panjangnya, lebarnya 2, panjangnya 4. Ya. Jelas? Halo? Nah, udah masuk nih. X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2. Terus ini D area. Awalnya ada delta, sorry. Mungkin kita ambil delta X, Y, itu ada density-nya adalah 1. Ini yang umum ya. Yang biasanya mungkin kita selama ini kita anggap semua density 1 gitu. Ya. Berarti ini rumusnya ada sedikit berubah. Ini bukan, yaitu density X, Y, D area. Ya. Nah, density-nya 1 kali, kalau Y sini apa? DY dulu, ini X, DX. Ini yang disebut apa? D area ya. Nak? Halo? Sehingga M-nya adalah integral dari X dari 0 sampai 4, DX dikeluarkan, karena density 1 berarti tidak ada pengaruh kan. Y-nya dari 0 sampai 2, DY. Karena ini konstan dua-duanya, dan antara X dan Y independen, tidak terikat, maka M-nya ini, M ini adalah luasnya adalah langsung integral dx X harga batas 0,4. Integral dy Y. Mengapa ini? Ini kan bentuknya Anda tahu apa? Tidak ya. Y integral dy Y batasnya 0 sampai 2. Jadi berarti M adalah X batas atas 4 dikurang batas bawah 0 dikali Y batas bawah Y batas atas 2 dikurang batas bawah 0. Berarti M-nya berapa? 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 8 ini adalah luas 4 segi panjangnya. Sudah paham? Halo? Sekarang kita Udah lihat paham, Pak. momen terhadap sumbu Y dulu. Momen terhadap sumbu Y. Apa tuh? MY. MY sama dengan apa? Adalah luasnya M kecil ya. Luasnya itu M kecil dikali jarak mendatar. Nah, jarak mendatar ini apa nih? Halo, adalah XZ, itu enggak? Kalau yang vertikal, YZ, ya enggak? Kali XZ. Nah, nanti berapa XZ? XZ adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan luasnya M. Ya, dibagi dengan luasnya M. Nah, berapa momen terhadap sumbu Y? Itu ada rumusnya. Double integral, terus ini ada delta X, Y. Jangan lupa momen terhadap sumbu Y. Coba lihat. Momen terhadap sumbu Y ini jaraknya, jarak mendatar itu X atau Y. Terhadap sumbu Y itu mendatar kan? Mendatar X atau Y. X kan? Maka ini kali X. Di dalamnya berarti momen terhadap sumbu Y ada sekali X D area. Ya, ada X-nya. Kalau momen terhadap sumbu X terbalik nanti gitu. Momen terhadap sumbu X jarak mendatar vertikal Y, maka dalamnya harus kali Y gitu. Ya, ini kali X. Kita lihat momen terus sumbu Y adalah sama X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2, delta apa? Density-nya 1, ini kali X. Terus ini D areanya kita pecah menjadi apa? Y sini apa? DY dulu, terus X DX. Ini sebut D area ya. D area. Sehingga momen tersembunyi adalah
X dari 0 sampai 4 ada X dx, keluarkan X dx. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 2 dy saja. Nah, karena harga batasnya konstan dua-duanya, antara X dan Y independen, tidak terikat, maka ini bisa kita langsung hitung. Integral dari X pangkat 1 dx apa? 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Harga batas X berapa? 0 sampai 4 dikali dengan integral dy, Y harga batas 0 sampai 2. Nah, kita hitung nih. Setengah kali X kuadrat batas atas adalah 4 kuadrat. Ya. Batas atas 4, batas bawah 0. Jadi X kuadrat batas atas 4 dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Dikali Y batas atas 2 dikurang Y batas bawah 0. Nah, 0 kan kita abaikan. Ya, nak? Sehingga tinggal apa? Setengah kali apa nih? Setengah kali 4 kuadrat 16. 2 kurang 0, 2. Nah, setengah sama 2 bisa coret enggak? Setengah sama 2 bisa coret, tinggallah 16. Oke, dapatlah 16 ya. Nah, tadi kita udah tahu sini XZ adalah sini momen dari sumbu Y adalah luasnya. Ini masalah luas ya, bisa volume, bisa luas, bisa panjang kurva. Luasnya M kali XZ. Jadi XZ adalah momen dari sumbu Y dibagi luas M. Jadi XZ, jadi XZ sama dengan momen dari sumbu Y dibagi luasnya. Nah, MY berapa tadi? Ini baru depan nih. MY-nya, halo? MY 16 dibagi M-nya. M-nya berapa tadi? 8 ya, luasnya 8. Oke. Bagi 8. Sama dengan apa? Sama dengan berapa? 2. Coba lihat dari gambar. Benarkah? Mana tadi gambarnya? Ini. Benar enggak 2 SZ-nya? Coba lihat. SZ-nya 2 enggak nih? Halo? Halo? SZ-nya Iya 2 Pak, enggak? 2 Pak. Ya, betul kan? Nah, Betul sekarang Pak. kita cari lagi sama dengan cara yang sama. Kita cari lagi apa? Luasnya tetap sudah tidak usah hitung lagi. Luas 1 kali hitung ya. Momen terhadap THD ya. Sumbu X. Itu momen X adalah luasnya dikali apa? Kita lihat dari gambar. Momen dari sumbu X adalah vertikal apa? YZ. Berarti dikali YZ. Berapa YZ? Maka YZ adalah momen terhadap sumbu X dibagi luasnya M. Ya, ini rumusnya, formulanya. Nah, sekarang cari momen termasuk X apa? Double integral, ada density. Density itu kerapatannya apa ya? Dikali lawannya. Karena ini tadi ada sumbu X yang jaraknya mendatar atau vertikal. Vertikal. Vertikal itu Y atau X? Y kan? Vertikal Y. Maka di sini kali Y. Ya. Maka sini dikali Y. Dikali Y D area. Nah, kita X-nya dari 0 sampai 4 tetap, Y-nya dari 0 sampai 2 tetap, density-nya 1 tetap, Y-nya enggak tahu ya. Terus D area. Nah, ini kalau Y sini apa? DY dulu, ini X dx. Ini adalah D area. Ya, nah. Sehingga ini sama dengan X-nya dari 0 sampai 4 sini D yang ada mengandung X cuma dx saja. Y-nya dari 0 sampai 2, Y dy. Nah, karena kita tahu ini adalah apa? Harga batasnya ada 2 konstan antara X dan Y-nya apa? Independen, bebas, tidak terikat, maka kita kerjakan sendiri-sendiri. Integral dx adalah X, harga batas. Ingat ya, ini harga batas. Kalau hanya ada variabel enggak boleh, belakang dulu kerjakan ya. Integral dx, X batasnya 0 sampai 4. Integral Y pangkat 1 dy apa? 1 tambah 1, 1/2. Y pangkat 1 tambah 1, Y kuadrat. Harga batas 0 sampai 2. Enak. Dari Y pangkat.
Integral y pangkat 1 dy adalah 1 tambah 1, y pangkat 1 tambah 1. Sehingga ini hasilnya x batas atas 4 dikurang batas bawah 0 setengah kali y kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Hasilnya 4 kurang 0, 4 kali setengah kali 2 kuadrat 4. Nah, ini kan bisa coret nih. Ini 1, ini 2. 2 kali 4 berapa? 8. Ya. Nah, baru masuk nih. YZ adalah momen dan sumbu X bagi M. Ya. YZ adalah apa? Momen terhadap sumbu X dibagi luasnya M. Momen terhadap sumbu X baru kita cari ini 8. Dibagi luasnya juga 8 tadi. Hasilnya 1 enggak? Coba lihat. Dari gambar, benar enggak? Ini. Ini 1 B2, tengah-tengahnya 1. Itu enggak? YZ-nya ini 1. Benar enggak? Halo? Benar, Pak. Benar. Kalau benar, maka pusat massa, nah, pusat massa, pusat massa adalah Z. Nah, sini kan XZ, YZ. Nah, berapa tadi? XZ-nya 2, YZ-nya 1. Sampai sini? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo. Kita absen dulu ya. Baik, Pak. Minggu ke-19 Desember. Hadir semua ya? Oke lah. Bagus. Open lognya. Sebetulnya harus masuk triple ya. Ya coba habis ini baru masuk triple. Shift kedua nanti. Jadi kontrol. Oke. Kita istirahat dulu ya. Halo, sebentar lagi kita lanjutkan shift berikutnya. Halo, Baik, Pak. kita istirahat dulu. Pak. Oke, stop share.